Selamat menyaksikan video tutorial tentang buka dari mahasiswa tingkat 1 Akademi Borneo Medisa Balikpapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arnelita Oktavia. Saya mahasiswa kebidanan Borneo Medisa Balikpapan tingkat 1. Saya di sini dinas tepatnya jam 12 siang. Saya di sini akan melakukan penjahitan luka. Tujuannya untuk mencegah infeksi dan mempercepat penyembuhan luka pada jalan lahir atau perineum ya Ibu. Apakah Ibu bersedia? Jika Ibu bersedia bisa tanda tangan di bawah ini ya Bu, di kertas ini. Di sini ada satu buah bak instrumen yang berisikan satu buah handuk bolong, gunting benang, gunting nail powder, ada suntik squid 3 cc, ada benang, ada kapas DTT steril, ada kasa divorce, ada via ampul, pinset anatomis, pinset chirurgis, dan satu buah headstone steril, satu buah kom yang berisikan jarum otot, larutan disinfektan, ada betadine secukupnya, ada aquabides, ada larutan NaCl, satu buah bengkok, satu spon, apron, dan satu buah perlat. Lalu kita tutup sampiran agar privasi Ibu tetap terjaga. Lalu kita pakai APD. Sebelum melakukan pemasangan APD, kita pertama-tama mencuci tangan dahulu. Kita memakai 6 langkah ya. Cuci tangan dengan sabun. Lalu kita posisikan bokong Ibu pada sudut ujung tempat tidur dengan posisi litotomi atau dorsal recumbent. Lalu kita pakai sarung tangan DTT. Kita hanya memakai satu tangan saja ya. Lalu taruh perlak atau kain di bawah bokong Ibu setelah kita memposisikan posisi Ibu dorsal recumbent. Lalu kita dekatkan bengkok, setrabak instrumen, dan lampu sorot. Dekatkan ke bagian vulva hygiene ya, agar pada saat pengerjaan kita tetap agar mudah saat pengerjaannya. Sebelum kita pakai sarung tangan, kita hanya memakai sarung tangan satu saja. Lalu kita pakai sarung tangan DTT atau steril sarung tangan. Sudah itu kita membuka squid dengan teknik satu tangan. Letakkan kembali ke dalam wadah heating set. Lalu kita isi tabung, suntik 10 ml dengan via ampul.
lalu kita isi tabung infusnya 10 ml. Setelah itu kita lakukan aspirasi. Jika ada angin, kita lakukan aspirasi. Lalu kita berikan kain ke bawah bokong ibu. Lalu kita pasang duk bolong. Ada ibu bagian perineum ibu ya. Beritahu ibu ini akan disuntik ya. Jelaskan kepada ibu agar ibu tidak tegang. Lalu kita gunakan kasa bersih untuk membersihkan daerah luka dari darah atau bekuan darah, dan kita ulas kembali kedalaman robeknya pada daerah perineum agar kita mengetahui dan ibu dapat mengerti. Baru kita tusukkan jarum suntik pada ujung luka atau robekan perineum. Masukkan jarum suntik secara seputar sepanjang tepi luka. Perlahan kita menusukkan jarum suntik dengan pelan pada ujung luka atau robekan perineum. Masukkan jarum secara seputar. Jika ada penekanan, jangan diteruskan. Tanpa menarik jarum suntik keluar dari luka, arahkan jarum suntik sepanjang tepi luka pada mukosa vagina. Lakukan aspirasi. Suntikan cairan Nidocaine 1% sambil menarik jarum suntik. Bila robekan besar dan dalam anestesi daerah bagian dalam robekan alurus suntik anestesi akan berbentuk seperti kipas tepi perineum dalam luka tepi mukosa vagina. Tunggu 1-2 menit sebelum melakukan penjahitan untuk mendapatkan hasil optimal dari anestesi. Lakukan inspeksi vagina dari perineum untuk melihat robekan. Cobalah dengan ujung jari Anda seluruh daerah luka. Lihatlah dengan cermat di mana ujung luka tersebut. Jika ada pendarahan yang terlihat menutupi luka episiotomi, pasang tampon atau kasa ke dalam vagina. Sebaiknya menggunakan tampan bertali. Tempatkan jarum jahit pada nal puder. Kemudian kita kunci pemegang jarum. Pasang benang jahit pada mata jarum. Sebaiknya kita tempatkan jarum pada nal puder, kemudian kunci pemegang jarum. Lalu kita ambil benang. Kita memakai benang catgut ya, karena peganglah pemegang jarum dengan tangan lainnya. Gunakan pemegang jarum atau pinset
Untuk menarik jarum melalui jaringan, jangan sekali-kali menggunakan jari tangan. Menggunakan jari tangan untuk meraba jarum adalah berbahaya. Anda bisa tertusuk jari dengan tangan Anda atau melubangi sarung tangan. Lalu kita pegang jarum dengan tangan lainnya. Gunakan jarum atau pinset untuk menarik jarum melalui jaringan. Tempatkan jarum pada nal puder, lalu kemudian kunci, pegang jarum, pasang benang jahit pada mata jarum, lihat dengan jelas batas luka episiotomi. Lakukan penjahitan 1 cm di atas ujung luka di dalam vagina ibu. Ikat jahitan pertama dengan simpul mati. Potong ujung benang yang bebas, ujung benang tanpa jarum hingga tersisa kira-kira 1 cm. Kemudian tarik keluar pada luka perineum. Perhatikan seberapa dekatnya jarum ke puncak lukanya. Lalu kita beri simpul. Lalu kita gunting. Kita merapikan alat, merapikan pasien, dan buat ibu merasa nyaman. Periksa ulang kembali untuk memastikan bahwa Anda tidak meninggal. Cara terbalik. Setelah kita merapikan, kita mencuci tangan 6 langkah. Lalu kita menjelaskan tindakan yang kita lakukan ini. Cara pembersihan daerah perineum dengan sabun dan air 3-4 kali setiap hari agar perineumnya tetap kering dan bersih ya ibu. Jika ada benda yang lain masuk ke dalam vagina, ibu harus memberitahu kepada kami dan mintalah waktu 1 minggu. Ibu memeriksakan kembali kepada kami ya ibu. Jika memungkinkan, periksa perineum setiap hari selama 3-4 hari ya ibu. Jika ada jahitan yang lepas, maka ibu bisa menghubungi kami. Sekian, terima kasih. Dokumentasi ini saya lakukan tepatnya jam 12 siang pada Ibu Nyonya Angel. Tujuan penjahitan luka ini untuk mencegah terjadinya pendarahan ya ibu, dan mencegah penyebaran mikroorganisme pada luka yang mengarah pada infeksi ya ibu. Jika ada tanda-tanda infeksi atau jahitan ada yang luka, ibu bisa menghubungi kami ya ibu, dan apabila ada kendala lain bisa menghubungi